Terima kasih kepada tim. Siapa yang Pak hadir? Ada yang Pak hadir temannya? Ada, Bu. Siapa aja tuh? Dia ada di kelasnya. Bisa. Mana mereka kok Pak hadirnya juga orang? Izin komputer. Nah, kita mulai pembelajaran kita ya. Dari Ibu buka pembelajaran kita pada hari ini itu tentang gerak dan gaya di pertemuan kedua, yaitu topiknya jenis-jenis gaya dan hukum Newton. Nah, cost of the day is jelas seperti spon setiap serap ilmu sebanyak mungkin. Udah siap kayaknya serap ilmunya sebanyak mungkin? Siap bagus. Siap. Ada yang nggak puasa? Puasa. Lelah nggak puasa? Puasa. Oke, pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu kita ulas lagi pembelajaran minggu kemarin. Siapa yang ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin apa? Tentang gerak. Ada macam-macam gerak aja. Gerak melingkar, gerak lurus, gerak parabola, dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan macam-macam gaya. Dan yang kedua, peserta didik itu dapat menunjukkan pembuktian hukum Newton melalui pengamatan video yang menarik. Nah, dimana cakupan materi kita pada hari ini itu adalah mengenai jenis-jenis gaya dan hukum Newton. Nah, pertama kita akan bahas mengenai jenis-jenis gaya. Dimana sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu gaya. Nah, gaya itu merupakan tarikan dan dorongan yang terjadi pada suatu benda. Dalam ilmu fisika, gaya itu disebut dengan interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Jadi selanjutnya kita bahas jenis-jenis gayanya. Yang pertama itu ada gaya gravitasi. Sebelumnya ada pernah dengar gaya gravitasi? Nah, apa yang Anda ketahui tentang gaya gravitasi? Gaya tarik bumi. Nah, gaya gravitasi ini merupakan gaya tarik menarik antar dua benda bermassa. Misal contohnya di sini ada gambarnya. Itu buah apel yang jatuhnya ke bawah. Di mana tempat yang tidak ada gaya gravitasi itu? Nah, apa yang terjadi di luar angkasa itu? Barang-barang atau benda-benda itu hilang. Barang-barang yang karena tidak ada gaya tariknya atau pusat bumi. Nah, yang kedua itu adalah gaya normal. Di mana gaya normal ini merupakan gaya tegak lurus terhadap permukaan benda. Contohnya di sini itu ada gambar orang, terus ada lantai, ada tumbuhan. Nah, contohnya di sini itu gaya normal
Itu disebut dengan gaya Gibbs. Nah, yang keempat itu gaya pegas, di mana gaya pegas ini dihasilkan oleh benda yang memiliki elastisitas. Tahu bentuk pegas? Ya, misalnya kayak kapel. Nah, ini ada contohnya anak-anak yang bermain trampolin. Dia bisa melambung ke atas karena adanya gaya pegas dari trampolin ini yang didorongnya ke bawah dulu, terus dilambungkan ke atas. Nah, yang kelima itu gaya magnet, merupakan gaya yang terjadi antara dua benda yang memiliki muatan magnetik. Nah, di gambar ini contohnya apa? Bisa ada jelas gambarnya ada. Terus apa tuh? Magnet yang menarik besi. Apa nih besinya? Ini ya. Nah, jadi magnetnya itu kelihatan malah kelihatan tuh. Jadi magnetnya itu menarik politi. Nah, yang kedua itu topiknya adalah hukum Newton. Dimana kita yang bahas pertama itu hukum 1 Newton. Dimana bunyinya itu siapa yang berani membacakan? Iya, boleh. Cukup saya terjemahkan. Bunyinya apabila resultan gaya bekerja pada suatu benda sama dengan nol, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara itu, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan konstan. Nah, apa nih maksudnya? Benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Misalnya, itu di sini diam aja. Tidak ada diberikan gaya apapun. Ibu akan tetap diam meskipun dengan waktu yang sangat lama. Tidak ada diberikan tindakan, ibu akan tetap diam. Terus, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan konstan. Misalnya gini, misalnya Titin sedang mengendarai mobil dengan kecepatannya konstan, tidak berubah. Nah, meskipun mobil itu Titin lepaskan gasnya, apakah dia akan tetap bergerak? Nah, kenapa bisa begitu? Karena jalannya lurus, dan tidak diberikan gaya apapun. Misalnya kalau direm itu kan diberikan gaya tarik sehingga diambil. Nah, ini ya rumusnya dari hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0 atau disebut juga dengan resultan gaya dengan satuan kilogram meter per second kuadrat. Nah, yang kedua itu ada hukum 2 Newton, di mana kecepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja terhadapnya, tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja terhadapnya. Di sini kita bisa lihat rumusnya, yaitu F sama dengan M dikali A. Nah, F itu merupakan gaya yang diberikan kepada suatu benda. Lalu M itu merupakan massa dari benda tersebut, dan A itu kecepatannya. Nah, selanjutnya itu ada hukum 3 Newton. Setiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya terhadap benda lain, benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Misalnya, ini tembok, terus ibu berikan gaya, ibu dorong sebesar 10 Newton. Apakah temboknya akan memberikan gaya juga kepada ibu sebesar 10 Newton? Terus contohnya gimana? Kalau hukum 3 Newton ini ada yang tahu? Apakah dia akan memberikan gaya juga kepada ayah? Ya. Oh, apa tandanya? Sakit nggak dia? Ada rasa sakit. Nah, di sini ada beberapa rumus dari hukum 3 Newton. Yang pertama itu
mana W itu dihasilkan dari massa dikali dengan gravitasi. Yang ketiga ada berat jenis itu S, di mana S itu dihasilkan dari P dikali G. Berat jenis itu satuannya diukur per meter kubik. Ini bukan P ya, Rho dikali P. Mana W itu merupakan massa jenis dan P itu berat. Nah, di sini ada contoh soal sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 80 km/jam di jalan raya lurus. Tiba-tiba pengemudi itu mematikan mesin. Jelaskan apa yang akan terjadi pada mobil dan penumpang di dalamnya berdasarkan hukum Newton pertama. Ini sama tadi contohnya yang dibilang, yang dicontohkan di film tadi naik mobil. Nah, ini juga ada penjelasannya. Dimana ketika pengemudi mematikan mesin mobil akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan karena hukum Newton yang pertama. Menyatakan bahwa sebuah benda tetap dalam keadaan diam dan bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang mengerjakan. Terus penumpangnya gimana, Bu? Penumpangnya di dalam mobil itu akan tetap bergerak dengan kecepatan mobil tersebut. Nah, di sini Ibu akan bagikan LKPD kepada narasumbernya. Terus ada dibagi menjadi dua kelompok. Ini aja ya, kita ajak ke depan ya, sama panitia. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Tapi sebelum mengerjakan LKPD itu, Ibu akan masukkan video agar nanti Anda semuanya bisa dengan maksimal mengerjakan LKPD. Dan cara mengerjakan LKPD-nya itu nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dibaca, ada petunjuk pada LKPD-nya, ada materi juga. Nanti ada alat dan bahan. Sini ada kertas HPS dan gelas plastik. Ini sebagai alat bahan untuk melakukan percobaan sederhana agar kalian nanti bisa mengisi LKPD. Nah, sebelum itu Anda semuanya boleh menonton video ini terlebih dahulu. Silahkan disimak dengan penuh pemahaman agar nanti bisa mengerjakan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD.
Oke, udah begini dari jawabannya. Kelompoknya kelompok kedua udah siap. Siapa yang mau ngambil duluan? Setia, semangat kakak setia. Sudah. Oke, perhatikan dulu dari kelompok kedua ya. Hasil dari revisi kelompok kedua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, kita ini bisa menjawab soal yang satu itu apa yang menjadi kreativitas dari sejarah cepat dan kebersamaan. Yang saya jawab ketika kertas itu ditarik secara cepat adalah sebagai kreativitas tidak ikut bergerak karena awal diam akan bergerak. Ketika berjalan ditarik secara rapat, generasi bergerak bersamaan di atas. Kemudian apa hubungannya kegiatan di atas dengan hukum global? Berhubungan dengan hukum satu yang ketika benda itu diberikan kelakuan benda itu akan tetap mempertahankan kondisi awal. Benda yang diam tidak akan bergerak jika tidak terjadi kelakuan. Kesimpulannya, jadi itu berkaitan dengan hukum satu yang itu benda akan mempertahankan kondisi biologis. Oke, terima kasih Cynthia. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Misalnya kelompok satu ada jawaban yang berbeda. Yang pertamanya benda yang ditarik secara cepat, benda yang ada di atas kertas tetap diam. Jika ditarik secara lambat, maka benda akan bergerak. Apa hubungannya? Itu hubungan dengan hukum satu contoh yang mana jika benda diberi kelakuan cepat, maka tetap diam karena gerakan yang diberikan merupakan gerak dari benda. Kesimpulannya, jika benda yang bekerja itu nol, maka benda tersebut akan diam. Tetapi jika benda yang bergerak itu beraturan, maka akan tetap bergerak terus. Nah, jawaban dari itu sudah betul semua ya. Jadi benda yang dari hasil percobaan sederhana kita itu, benda yang awalnya diam jika ditarik dengan lambat, itu bendanya akan ikut bergerak. Jika ditarik dengan cepat, maka bendanya akan mempertahankan posisinya untuk tetap diam. Nah, kaitannya itu dengan hukum 1 Newton, di mana sigma F sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, di sini Ibu ada kuis. Soalnya cuma 1. Jadi nanti Anda diberi waktu 30 detik untuk mengerjakannya. Ini suatu benda diberikan gaya senilai 19 Newton dengan arah ke kanan. Lalu benda tersebut kembali diberikan gaya dengan arah yang sama dengan F1-nya sebesar 6 Newton. Yang ditanyanya itu berapa nilai F3-nya jika gaya yang diberikan itu berlawanan. Nah, siapa yang bisa? Nah, Ibu kasih kata kuncinya. Ini pakai rumus hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Kalau arahnya sama gimana? Kalau arahnya berlawanan gimana? Mungkin mau jawab ke depan. Coba lagi, coba. Ya, coba. Lihat itu.
Ya, hilang. Ada yang berbeda? Jawabnya ada beda? Nah, kita bahas sama-sama ya dari soal kuisnya ini. Dimana kita mempunyai persoalan itu sigma F sama dengan 0. Kita masukkan dulu F1-nya berapa? Berarti F1 ditambah F2. Kalau berlawanan lagi diapain? Dikurang F3 sama dengan 0. Nah, kita tidak ruaskan F3-nya ini ke sini menjadi positif F3 sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 19 Newton ditambah 6 Newton sama dengan 25 Newton. Jawaban ini sudah betul, cuman kurang di F3. Nah, mungkin untuk belajar kita hari ini kita cukupkan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari belajar kita hari ini? Apa aja yang sudah kita pelajari? Ya, kita sudah berbahas tentang hukum satu diurutan tadi ya. Ada satu diurutan itu dikatakan jika misalkan daya terjadi pada benda tiap, maka benda tersebut ya benda mula-mula diam akan tetap diam. Jika benda dan benda yang mula-mula bergerak lurus bergerak, maka benda tersebut akan bergerak lurus. Tuh, jadi ya itu untuk hukum 1 Newton. Terus kita tadi juga ada belajar mengenai hukum 2 Newton, di mana gaya boneka itu merupakan massa dikali dengan kecepatan benda. Ya, dan tadi hukum 3 Newton mengenai aksi reaksi. Nah, kita dalam belajar ini untuk apa sih Bu? Hitung aja bedanya ya mumet kok kita gitu kan. Nah, manfaat dari kita belajar ini itu dengan mempelajari gaya dan hukum Newton itu kita dapat memahami prinsip dasar gerak benda, kelonggaran, kecepatan, terus prinsip aksi reaksi dan prinsip gravitasi. Nah, pengetahuan ini dapat kita terapkan dalam situasi sehari-hari, misalnya dalam mengendarai kendaraan dari rumahnya ke sekolah. Terus mengetahui kenapa kita tinggal di bumi ini bisa bekerja dan tidak melayang, ya. Nah, mungkin hanya itu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya di rumah itu ada di buku halaman terakhir dari bab ini, dari bab gerak dan gaya ini itu ada tugas sendiri, soalnya ada 5 buah. Anda boleh kerjakan di rumah. Minggu depan dibutuhkan nanti Ibu periksa. Mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga kita